Yang terhormat Bupati Mimika dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Bapak Heri Onawame. Yang kami hormati Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bapak Heri Kurniawan. Yang kami hormati pimpinan Forkopimda atau yang mewakili serta rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan. Kita akan bersama-sama mengikuti doa untuk mengawali acara kita di siang hari ini. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta R. Patipawael, disilakan. Atau yang mewakili mengawali acara kita dengan doa. Izinkan saya akan membawakan dengan acara di siang hari ini dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam mengikuti acara pelantikan Badan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030. Kami mohon perpanjangan tangan-Mu untuk kami anak-anak-Mu yang ada di Provinsi Papua Tengah, terlebih khusus untuk rekan-rekan jurnalis, baik dari media yang ada di sini maupun yang ada di pusat, untuk bisa memberitakan informasi yang baik sesuai dengan fakta kepada masyarakat, terlebih khusus untuk masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pengurus, kami mengundang dengan hormat Bapak Riki Lodarmase, disilakan. Ketua Panitia Musyawarah Daerah Perdana dan sekaligus pelantikan pengurus terpilih Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Papua Tengah. Amolo. Amole. Nimawatini. Nimau. Saipa. Yang kami hormati Bupati Mimika atau yang diwakili oleh Asisten 3. Yang kami hormati Bapak Danion Brimob Sat Brimob Polda Papua Tengah. Yang kami hormati Wakasatgas Humas Koperasi Damai Kartens. Yang kami hormati Ketua Umum IJTI dan Koordinator Bidang Organisasi serta tamu undangan dan rekan-rekan jurnalis yang ada di Papua Tengah. Jurnalis Televisi Indonesia Papua Tengah dapat terselenggara dengan baik. Musyawarah Daerah Perdana ini merupakan momen bersejarah bagi IJTI Papua Tengah karena diikuti oleh para jurnalis dari beberapa daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki tujuan yang sama untuk membentuk dan memperkuat struktur organisasi IJTI di Provinsi Papua Tengah serta mempererat soliditas dan profesionalisme jurnalis televisi. Pelaksanaan musda perdana dan pelantikan pengurus ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari pemerintah Kabupaten Mimika serta dukungan para sponsor yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi sehingga rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Mimika serta para sponsor dan mitra kerja, pengurus pusat serta seluruh peserta musda serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada pengurus IJTI Papua Tengah yang akan dipilih dan dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu membawa IJTI
Papua Tengah menjadi organisasi yang solid, profesional dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas jurnalisme televisi di tanah Papua. Bagi perjalanan IJTI di Papua Tengah ke depan. Terima kasih. Amolongo, Nimo Witimi, Saipa. Terima kasih. Baik, sambutan yang pertama, kami mengundang dengan hormat Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Papua Tengah, kami mengundang Bapak Desius Termas, disilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amolongo, Nimo Witimi, Saipa. Yang saya hormati yang saya hormati Bapak Bupati diwakili oleh Bapak Asisten 1 atas kehadirannya. Yang saya hormati Komandan Batalion DNB Timika. Yang saya hormati Wasatgas Damai Kartens. Yang saya hormati Ketua IJTI Jakarta, selamat datang di Timika. Ketua bidang organisasi yang telah datang ke Timika untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan penyertaannya, maka kegiatan pembentukan panitia, pembentukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Papua Tengah dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota IJTI Papua Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan amanah sebagai Ketua IJTI Pengurus Daerah Papua Tengah. Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat kebersamaan. Saya menyadari bahwa organisasi ini tidak dapat berjalan hanya oleh satu orang. Karena itu saya mengajak seluruh anggota IJTI Papua Tengah untuk bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga marwah dan identitas jurnalisme di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Sekian dan terima kasih. Amolongo. Saipa. Selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak Heri Kurniawan, disilakan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Bupati Timika yang diwakili oleh ASN 3 Bapak Heri Panomawet. Terima kasih Pak Heri atas kesempatan hadir di sini. Senang ketemu Bapak, Pak. Juga ada Danjen Brimob dan BM Tahir. Terima kasih Pak. Pada Wasatgas Humas Ops Damai Kartens juga Bapak KBP Andri Alam. Terima kasih. Kayaknya sebentar lagi kita ketemu di Jakarta kayaknya Pak. Amin. Kepada dari Program Kops TNI Haberna, terima kasih kehadirannya. Perwakilan dari Kodim 1710 Timika Bapak Musoka. Terima kasih Abang. Pimpinan media dan rekan-rekan media online, dan saya di Jakarta, hadir bersama Ketua Bidang Kediri saya, IJTI Pusat, Pak Jajuli. Pak Jajuli tolong berdiri dulu. Pak Jajuli ini juga adalah anggota Dewan Pers bidang pengaduan. Jadi kalau misalnya ada hal terkait dengan sengketa persoalan pers, nah pasti ketemu sama Pak Jajuli dulu. Terima kasih Pak Jajuli hadir. Tentu yang saya banggakan semua Pak Bang Desius yang baru saja terpilih menjadi Ketua IJTI Pengda Papua Tengah 2024-2030, lama sekali. 2026-2030, luar biasa. Mas Riki, terima kasih. Dan juga rekan-rekan semua para jurnalis yang tergabung di IJTI yang sudah bahu-membahu untuk bisa menyaksikan pada acara hari ini. Ini acara hari ini jujur saja acara yang sangat panjang direncanakan. Saya masih mencatat
WA saya dengan Bang Desius itu tahun 2024 ya Bang, pada tanggal 5 September. Selamat siang, Bang Heri, kenalkan saya Desius, semoga ada waktunya koordinasi. Oke, selamat siang. Kita akan menyerahkan koordinasi untuk membangun IJT Papua Tengah 2024 dan sekarang 2026, artinya memang jatuh bangun dan proses sangat panjang. Dan di akhir cerita pun ini masih tunda juga Pak, hampir sekitar 3 mingguan. Jadi ini Papua Tengah itu, Pemda ini bukan hal yang mudah kita bangun di sini. Ini betul-betul perjuangan sangat panjang. Nah, saya berharap dan kami berharap bahwa perjuangan panjang itu kemudian bisa memberikan hal yang positif selama 4 tahun ke depan. Karena ini pekerjaan yang bukan mudah, karena ini adalah Pemda termuda di Indonesia. Tapi masih ada peluang bikin Pemda baru lagi di Papua ini. Karena sekarang Papua cuma ada 3 Pemda, Pemda Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Tengah. Sementara Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat itu belum ada. Saat ini Papua Pegunungan digabung dengan Papua Barat Daya sama Papua Pegunungan juga sama Papua. Jadi baru 3. Masih ada 3 lagi kemungkinan untuk bisa digabung. Dan tugas Bang Desius ini juga penting karena di sini ada 8 kabupaten. Mimika puncaknya ada 3, ada Puncak Intan, Puncak Jaya, ada Puncak juga, belum Nabire dan sebagainya. Jadi pekerjaan berat gitu loh, karena kita tahu bahwa Papua itu adalah salah satu, ya bukan, seperti juga daerah lain juga memiliki daya tarik informasi yang sangat luar biasa. Kalau di Mimika ini emas dan tembaga adalah sesuatu yang sangat berharga. Tentu dalam konteks kejurnalistikan, informasi adalah harta yang juga tidak ternilai harganya. Dan dalam konteks ini kemudian dipimpin oleh Bang Desius bersama teman-teman di sini untuk bisa selama 4 tahun ke depan juga. Ini bukan bagian yang terpisahkan dari Indonesia lain juga. Ini adalah bagian satu kesatuan strategi supaya bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang baik di Indonesia. Karena tantangannya semakin luar biasa saat ini. Kalau misalnya tempoh hari tahun 2024 lalu itu ketika Bang Desius WA saya untuk mengajukan pembangunan Pemda Papua Tengah, itu tantangannya tidak sedahsyat hari ini. Karena hari ini ketika hari Bang Desius itu kemudian mengajukan permohonan, saat ini disrupsi sangat luar biasa dari sisi informasi itu. Ya kita tahu lah saat ini faktanya membuktikan bahwa jumlah penduduk Indonesia 280 juta, tapi jumlah yang punya kartu telepon itu ada 380 juta. Artinya satu orang itu bisa 2 sampai 3 gitu. Ya mungkin ada buzzer juga yang punya 10 kartu kalau termasuk kali diantaranya ya. Dan itu juga membuat kemudian informasi di Indonesia menjadi sangat luar biasa terpolusi. Kami mengklaim bahwa polusi informasi sudah sangat luar biasa. Informasi bukan dalam konteks kejurnalistikan, tapi informasi lain juga yang kemudian juga kenaan dari kita semua, dari para jurnalis juga untuk bagaimana kemudian bisa mengatasi itu semua. Pada akhirnya, mengapa kemudian beban Bang Desius ini juga sangat luar biasa? Karena pada akhirnya media mainstream akan tetap menjadi tempat satu-satunya tempat untuk mengkonfirmasi kebenaran. Mungkin kalau misalnya Pak Pendeta, izin Pak Pendeta ya, kalau misalnya ada orang hari ada yang mabok, ada yang kemudian berbuat dosa lain, tapi akhirnya juga akan kembali ke agama. Ya mungkin konteksnya berbeda, tapi pada akhirnya dalam konteks jurnalisme positif bahwa media mainstream tetap akan menjadi paduan. Dan saya tadi sudah bulan lalu kita dapat paparan. Kita harus mengakui bahwa tingkat kepercayaan publik kepada media bisa menurun lah dan sebagainya. Sekarang kemudian menurun juga. Tapi faktanya adalah tingkat kepercayaan publik berdasarkan hasil penelitian, saya lupa itu Inggris apa di Amerika, membuktikan tingkat kepercayaan masih ada di level 70%. Ya kan, kalau misalnya saya kemudian menyebutkan ayat suci Al-Quran,
Apakah kemudian saya sebut citizen kiai hanya gara-gara menyampaikan satu ayat kursi Al-Quran yang kemudian diviralkan? Tidak. Saya tetap seorang citizen yang menyampaikan ayat. Begitulah, tapi kan itu juga suara saya juga, ya kami suarakan tidak bisa juga didengar, tidak bisa didengar oleh banyak pihak karena sekarang sudah begitu latah mereka mengklaim dengan bengkak bahwa kami adalah citizen journalism. Padahal citizen journalism itu sama dua hal yang sangat berbeda. Seperti analogi saya, kiai-kiai, pendapat citizen. Gak mungkin lah tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba jebret satu orang menyampaikan permen aku sebagai seorang yang suci lah, tidak, itu salah yang mungkin kita untuk bisa bijaksana. Saya tuh sangat yakin ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, undangan yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, bahwa kebijaksanaan ini sangat dimiliki dan wajib dimiliki oleh para jurnalis. Ya mungkin kita pernah dalam satu periode tertentu 2-3 tahun lalu bagaimana kasus Tolikara. Kasus Tolikara itu kebetulan waktu itu ada anggota jurnalis TJTI yang ada di sana, Bang Nugi itu sekarang ketua Pemda di Papua. Dia udah diuber-uber oleh ketika ada terjadi peristiwa pada hari tersebut, sudah diuber-uber oleh newsroom. Ayo sampaikan berita pembakaran tersebut, berita pembakaran. Tapi waktu itu tidak disebut, tapi Bang Nugi tetap bertahan. Kita koordinasi dengan teman-teman saya, tahan dulu, nggak usah. Toh buktinya kemudian yang terjadi adalah itu tidak sengaja dibakar kan, browsing. Apa sebenarnya sih pattern yang kita pegang dalam bekerja di IJTI? Kita sudah mempublish, sudah mendiskusikan, sudah membuat namanya jurnalisme positif. Ya kalau disebut ideologi tidak juga, tapi adalah ajaran yang kita sampaikan. Ada yang namanya konstruktif, ada yang namanya ijtihad membangun, ada yang jurnalisme berkualitas gitu. Tapi kita menyebut sebagai jurnalisme positif. Jurnalisme positif itu kita bahkan menyebut sebagai jurnalisme paling ekstrim. Karena apa? Karena apapun kejadian, semuanya harus disampaikan kepada publik. Tapi dalam konteks yang lengkap. Dalam konteks kemudian publik tidak terbakar, tapi publik memahami, menyebarkan kebijaksanaan yang dimiliki oleh para jurnalis, sehingga peristiwa yang kemudian muncul dimanapun juga itu menjadi sesuatu hal yang positif bagi publik. Kita baca judulnya aja kita langsung kebakar. Wah ini ternyata, padahal kalau kita baca keseluruhan ternyata tidak seperti itu yang kejadiannya. Nah, kota yang paling multikultural ya di sini ya, semuanya kumpul gitu, dan saya pikir juga semuanya bisa berdampingan dan bisa menjalani dengan baik. Dan saya pikir juga si Mimika itu sendiri, tapi juga kabupaten-kabupaten yang saya berharap, walaupun saya tahu Bang Sus ini katanya pesawat kecil semua naik ke sana kemari katanya. Tapi memang kita tanggung jawabnya, itu memang amanah yang tidak ada punya pilihan, harus diemban dalam konteks tadi bagaimana kita menyebarkan jurnalisme positif dan yang kita ingin semuanya tetap dengan baik dalam suatu kedamaian. Negeri ini pasti nggak ada yang salah. Saya yakin negara ini nggak ada yang salah. Yang salah adalah oknum-oknum di dalamnya. Nah, konteks demokrasi, fungsi para jurnalis sebagai mengkritisi memang wajib gitu loh. Saya yakin, kenapa Pak Bupati juga memberi dukungan, Pak Kapolres juga memberi dukungan, dan semua pihak juga memberi dukungan, karena dalam konteks supaya bisa menjaga demokrasi itu sendiri gitu. Saya masih ingat potongan cerita yang kita juga harus baca secara umumnya bahwa, dan kita tahu lah ya tempo hari ceritanya Bang Yos untuk langkah-langkah besar berikutnya, dan tentu juga jurnalis tidak bisa berdiri sendiri. Jurnalis butuh dukungan dari semua pihak. Dalam konteks pentahelik itu ada pemerintah, ada jurnalis, ada akademisi, ada publik, ada juga pihak lainnya juga. Dan dalam konteks adalah tujuan besar adalah bagaimana kita juga bisa menyalurkan informasi sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga apa yang dibuat oleh para jurnalis dan ambisius harus menjadi motor perubahan. Nah, setiap hari saya dinyusun juga fakta-fakta itu banyak berseliweran, fakta betul. Tapi kan tidak semua fakta itu dibutuhkan. Tapi kalau fakta-fakta banyak diinginkan oleh publik, kita tidak menyebarkan apa yang diinginkan oleh publik, kita lebih memberikan pada yang dibutuhkan oleh publik. Pada Bang Desius dan kawan-kawan, tepuk tangan bagi kawan-kawan. Termasuk juga pada seluruh pejabat
sempat di sini. JPI. Bela JTI. IJTI. Bela JTI. IJTI. Oke, terima kasih karena saya sudah dilirik sama. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi. Mohon maaf pada hal keberkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Selamat sore. Sehingga pada kesempatan ini perkenankan kami untuk membacakan sambutan Bupati Mimika. Izin kami langsung bacakan sambutan Bupati Mimika pada acara pelantikan Badan Pengurus Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Mimika yang hadir, Forkopimda Ples. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika yang hadir, Kepala Dinas Kominfo. Yang saya hormati Ketua Umum dan Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Mohon maaf. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Provinsi Papua Tengah, insan pers, media massa, para jurnalis, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Amalongong. Nimo Mitini. Saipa. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pelantikan Badan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Papua Tengah. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan pelantikan ini dengan baik. Pelantikan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Provinsi Papua Tengah merupakan momentum yang sangat penting dalam memperkuat organisasi profesi jurnalis khususnya di wilayah Papua Tengah. Kehadiran IJTI diharapkan mampu menjadi wadah yang profesional bagi para jurnalis televisi dalam meningkatkan kompetensi, integritas, serta kualitas pemberitaan yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bersama, media memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Media bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi, membangun kesadaran publik, serta mengawal proses pembangunan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh pengurus yang hari ini dilantik agar dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, menjaga independensi profesi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta terus meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dinamika dunia media yang semakin cepat. Pemerintah Kabupaten Mimika senantiasa membuka ruang kolaborasi dan kemitraan yang konstruktif serta dengan seluruh insan pers. Kami meyakini bahwa hubungan yang harmonis antara pemerintah dan media akan memberikan kontribusi positif dalam menyampaikan informasi pembangunan pada masyarakat secara objektif dan berimbang. Saya juga mengajak seluruh insan pers, khususnya yang tergabung dalam IJTI Papua Tengah, untuk terus menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan,
serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan mendukung terciptanya situasi daerah yang aman, damai, dan kondusif. Para ketua dan seluruh pengurus IJT Provinsi Papua Tengah yang dilantik pada hari ini, saya mengucapkan selamat menjalankan amanah. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia JTI Papua Tengah semakin maju, profesional, dan memberikan manfaat yang besar bagi dunia jurnalistik serta masyarakat Papua Tengah pada umumnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan Badan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Provinsi Papua Tengah. Saya berharap organisasi ini semakin solid, mampu melahirkan jurnalis-jurnalis yang profesional, berintegritas, dan menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Mimika Johannes Reto. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, pengurus daerah IJTI Provinsi Papua Tengah periode tentang pengurus daerah IJTI Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030. Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan susunan pengurus daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Papua Tengah periode 2026-2030 dengan susunan ketua. Nanti nama-nama yang saya sebutkan saya harap untuk maju ke depan. Ketua Saudara Desius Termas. Wakil Ketua Wendy Eko Suswinarko. Sekretaris siapa nih? Eli Teresius. Bendahara Salmawati. Koordinator Bidang Organisasi Saudara Saiman. Anggota Nasrun. Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Nathan Making. Anggota Simon Raffi Ajan. Koordinator Bidang Kesejahteraan Sudarmin Lasatya. Anggota Sevianto Pakiding. Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Jeremias. Mana orangnya? Oke. Anggota Irma Siap. Koordinator Bidang Kesekretariatan Ricky Lodarmase. Anggota Suprapto. Koordinator Bidang Kepemudaan dan Olahraga Bobby Yakadewa. Anggota John Magai. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Timika, Papua Tengah pada tanggal 26 Juni 2026. Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Heri Kurniawan, Ketua Umum ditandatangani, Usmar Almarwan, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Selanjutnya saya
panggil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak Heri Kurniawan, untuk membacakan sumpah. Kepada Bapak Heri Kurniawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit, biar agak cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya akan mengambil sumpah pengurus JTI Pengda Papua Tengah periode 2026-2030 di depan hadirin yang terhormat dan juga di hadapan Tuhan. Dan saya juga tadi lihat juga Pak Haruntungan ya dari Korpom Freeport. Terima kasih atas kehadiran Pak, saya hargai Pak. Terima kasih atas supportnya juga. Saya izin, Mas Andri, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya mohon tangannya di dada sebelah kanan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Ini proses yang sangat luar biasa, menandai permulaan kerja rekan-rekan semuanya di Papua Tengah. Saya sudah membayangkan bagaimana beratnya, tapi saya yakin bisa amanah dan membawa kejayaan IJT dan kebaikan bersama untuk Mimika, Papua Tengah dan Indonesia. Sumpah pengurus IJTI. Kami pengurus IJTI Pengda Papua Tengah bersumpah akan bekerja membesarkan organisasi profesi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IJTI. Kami pengurus IJTI Pengda Papua Tengah bersumpah akan bekerja sebagai jurnalis secara profesional, berintegritas, dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi serta aturan yang berlaku. Kami pengurus JTI Pengda Papua Tengah bersumpah akan menjaga profesi dan organisasi untuk kepentingan masyarakat luas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk dan merahmati kita semua. Amin. Tepuk tangan boleh. Selanjutnya penyerahan bendera petaka oleh Ketua Umum kepada Ketua IJTI Pengda Papua terpilih, Papua Tengah terpilih. Ya, silakan dikibarkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJI. Oke, ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin yang hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang terpilih. Kami mengundang pimpinan OPD, Kepala Diskominfo, Pak Haruntungan, disilakan. Selamat kepada rekan-rekan yang telah dilantik Badan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2030. Mohon izin, selepas ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak Heri Onawame, Ketua Umum dan lainnya. Setelah ini akan melakukan sesi foto bersama.
Mohon izin untuk pimpinan Forkopimda dan juga OPD boleh sesi foto bersama dengan pengurus yang baru dilantik. Ya, mari. Mari, Bapak kita foto bersama. Mari, Pak. Foto mau di bawah. Mohon izin yang di bagian depan boleh ambil jarak supaya yang di belakang bisa kelihatan. Boleh ya? Baik. Mohon izin Bapak Pendeta. Izin boleh bergeser ke sebelah kanan 2 langkah. Baik. Pose pertama resmi, tangan di bagian depan. Saya pandu. 3, 2, 1, berikan senyuman terbaik. Salam semangat yang sebelah kanan-kanan, kiri-kiri. Berikan senyuman terbaik. Terima kasih. Dan yang terakhir mimika rumah kita. Boleh membentuk-bentuk rumah ya. Berikan senyuman yang terbaik. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, harmoni. Posisinya di bagian depan. Ya, kita menjaga harmoni. 3, 2, 1. Terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Kami persilakan boleh kembali ke tempat duduk. Dan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta R. Pati Pawael untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dalam kuasa-Mu ya Bapa, tidak mungkin pertemuan ini terjadi tanpa pertolongan. Hadirat-Mu telah terjadi hari ini di tempat ini, di Hotel Serayu ini, menjadi sebuah momen sejarah. Telah dilantik Badan Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030. Percaya, jauhkan dari hal mencelakakan, membinasakan. Biar mereka menjadi corong masyarakat yang luar biasa, yang membuat kami mengerti seluruh perkembangan kehidupan di tanah Papua, di Provinsi Papua Tengah. Yang hadir, Tuhan beri kuat dan sehat membuka hamba-Mu, pemerintah daerah, Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika juga Tuhan berkat. Semua yang telah terjadi hari ini diberkat. Mohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah dalam Kristus yang kuasa roh menyertai dan memberkati semua yang telah kami doakan hari ini sampai selamanya. Amin. Bapak Pendeta R. Pati Pawael sebagai penutup, dan tentunya menutup rangkaian acara kita di sore hari ini. Boleh saya berpantun? Boleh dijawab dengan cakep? Boleh ya? Sungai Kamoro mengalir ke muara. Satukan air dari hulu ke hilir. IJI Papua Tengah lahir di Dok Baru, jadi jembatan informasi yang jujur. Kita beri aplaus untuk kita semua. Banyak mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Amolongo, Nimawitimi, Saiba. Tuhan memberkati kita semua.